Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farfas Jaryandi. NIM saya G211947. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempraktekkan mengenai praktikum open source pada pertemuan ke-6. Langkah pertama yaitu kita buka virtualbox kita. Kita tunggu sebentar. Lalu kita start. Kita buka Mozilla. Oke, kita masuk ke Learning WSM. Kita login. Kita buka open source. Kita pilih materi pertemuan ke-6. Oke, kita masuk ke linknya. Nah, ini kali ini kita akan mempraktekkan mengenai belajar cara membuat script based Linux untuk pemula. Oke, kita lanjut ke ini belajar membuat script based sederhana. Kita buka terminal lebih dahulu. Kita buka terminal. Kalau kita jalankan ini ya, Sinta. Touch. Halo. Belajar Linux. Ini artinya kita touch ini membuat folder yang bernama Halo Belajar Linux. Oke, kita enter. Kita sudah berhasil. Mari kita coba lihat dengan sintak ls. Nah, ini Halo Belajar Linux. Nah, kita sudah berhasil membuatnya. Selanjutnya kita ini menggunakan nano, yang berarti kita melakukan executable atau eksekusi menggunakan text editor pada terminal. Oke, kita coba langsung nano, nama file, nano, nama file, kita enter. Kita sudah masuk. Nah, ini sudah kita copy, kita save, kita enter, kita keluar, kita coba jalankan menggunakan perintah base, nama file base halo belajar Linux, kita enter. Nah, ini akan munculkan output dari file yang kita tuliskan pada nano tersebut. Oke, selanjutnya ini ada dua cara menjalankan script bash, yaitu menggunakan nano dan juga menggunakan titik atau ya. Kita coba menggunakan titik atau. Nah, ini titik atau ya. Ini akan memunculkan output permission denied. Ini karena kita sebagai user tidak dapat mengakses file tersebut karena kita tidak sebagai admin. Makanya akan memunculkan output permission denied.
kita harus mengubahnya terlebih dahulu dengan cara menggunakan chmod. Nah, ini kita coba. Kita coba titik koma belajar titik koma halo belajar Linux, kita enter. Nah, ini masih bisa ya. Selanjutnya kita coba yang ini tes. Oke, bisa. Belajar Linux. Kita coba best. Halo belajar Linux. Ya, oke, masih bisa. Kita coba ubah chmod plus kali chmod plus kali halo belajar Linux. Oke, halo belajar Linux. Oke, kita coba titik atau halo belajar Linux, kita enter. Nah, oke. Selanjutnya ini menggunakan sintaks bin atau base. Oke, kita coba buka nano kita dulu. Nano belajar Linux. Oke, kalau kita copy, kita buka terminal, kita hapus dulu, lalu kita paste. Oke, kita save, kita keluar, kita panggil. Nah, halo belajar Linux, kita enter ya. Oke, masih bisa. Selanjutnya lanjut ke dasar-dasar pemrograman bash atau bash scripting. Sebelumnya kita telah belajar cara membuat bash script Linux untuk mengatur permission dan cara menjalankannya. Oke, selanjutnya ini adalah kita harus membuat bash tentang mengenai string tipe data. String adalah tipe data yang dimana di dalamnya dia itu menyimpan sebuah angka, berbeda dengan integer yaitu yang menyimpan sebuah angka. Pada string ini dia hanya menyimpan sebuah angka, sebuah huruf. Biasanya kebanyakan bahasa pemrograman menggunakan string, yaitu dengan cara mengapit isi string tersebut dengan tanda petik atau petik dua. Hal ini karena string harus diberi tanda petik atau program akan menganggapnya dia sebagai integer. Namun pada bash ini kita diperbolehkan untuk tidak perlu menggunakan tanda petik untuk mencetak sebuah string. Nah, kita coba tanpa petik, yaitu saya Linux. Nah, oke. Nah, saya Linux. Nah, echo ini print saya Linux. Oke. Selanjutnya ya, ini kita bisa dapat juga membuat enter pada program dengan cara menambahkan kode atau n ini sama seperti pada Java. Atau n ini juga itu memerintahkan kita program harus mengenter ketika diinputkan simbol ini. Oke, kita lanjut mengenai variabel ya. Sebelumnya apa sih itu variabel? Variabel adalah suatu tempat atau wadah yang dimana tempat itu dapat kita gunakan sebagai wadah untuk menyimpan data yang bersifat sementara.
wadah tersebut akan dijalankan apabila kita mengeksekusinya. Oke, kita coba ya. Di dalam penjelasan ini, pada sebuah variabel website, dia menampung data yaitu belajar Linux. Lalu kita mencetaknya dengan echo belajar Linux di mana? Lalu pada akhir kalimat string ini kita memanggil variabel dari website tersebut yang berisi belajar Linux. Nah, jadinya kita memunculkan atau menampilkan echo belajar Linux di mana? Belajar Linux. Nah, oke, kita coba. Kita copy, kita jalankan, kita buka nano, kita bersihkan, kita paste, save, sheet, kita jalankan. Nah, ini belajar Linux di mana? Di belajar Linux. Belajar Linux ini dapat dari isi dari variabel pada website tersebut. Nah, isi dari variabel website. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini juga bisa cara lain untuk memanggil variabel, hampir sama pada sebelumnya, namun perbedaan di sini yaitu pada pemanggilan variabel dia di-append dengan tanda kurung kurawal buka dan kurawal tutup. Nah, kita lanjut saja karena ini sama. Nah, ini selanjutnya adalah shell eksekusi. Maksud shell eksekusi adalah menjalankan perintah Linux di dalam script untuk itu ya. Kita coba untuk mengetahui jawaban ini ya. Kita coba. Kita copy, kita panggil nano. Oke, kita bersihkan. Kalau kita paste, kita save, kita keluar, kita panggil. Oke, siapa saya? Siapa ini? Ya, siapa ini adalah nama user saya pada Linux Ubuntu yang saya gunakan. Oke, kita lanjut. Nah, inputan user. Sebelumnya itu setelah belajar mengenai variabel, maka setelah variabel selanjutnya adalah sebuah inputan untuk user. Nah, ini adalah contoh output dari inputan user tersebut ya. Ini outputnya. Oke, kita coba langsung. Nah, ini kita copy script, Ctrl C, buka terminal, buka nano, kita bersihkan dulu. Setelah itu kita save. Sebelumnya saya akan menjelaskan ini ya, arti dari sintak ketik, yaitu tampilkan echo siapa nama kamu. Ya. Lalu program akan membaca variabel dari nama user. Echo print atau tampilkan halo variabel nama user, salam kenal. Oke. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Kita save, kita exit, kita jalankan. Siapa nama kamu? Ferry. Kita input Ferry. Nah, dia akan menghasilkan output seperti ini. Halo, Ferry, salam kenal. Kita selanjutnya operator perbandingan. Nah, pada suatu bahasa pemrograman, tentu pastinya ada suatu operator logik di dalamnya. Seperti pada Linux ini, dia juga memiliki operator dalam pengoperasiannya ya. Kita pada Linux terdapat operator perbandingan, operator percabangan, ataupun operator perulangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang operator perbandingan. Nah, operator perbandingan itu sering juga disebut dengan operator logik ya.
Ini contohnya ya. Sama dengan itu disimbolkan dengan sama dengan. Nah, sedangkan untuk perbandingan angka men eki tidak sama dengan tanda pentung dan sama dengan lebih besar dari lebih besar dari atau sama dengan tuh lebih besar dan sama dengan. Oke, kita lanjut logika ke kondisi. Oke, kita coba jalankan ini. Kita jalankan skripnya, kita copy, kita jalankan terminal, kita buka nano. Oke, kita paste, kita save, kita keluar, lalu kita jalankan. Woi, berapa umur lo? Kita coba 17. Nah, jika umur kita 17, maka kamu boleh punya KTP. Artinya syarat kita memenuhi sehingga output yang akan dijalankan yaitu pada statement logika ke 1. Sedangkan apabila tidak memenuhi maka akan ditampilkan ke statement kedua. Kita coba. Nah, berapa umur lo? Kita coba 16. Ini kan berarti kan statement kita itu tidak memenuhi syarat yang pertama sehingga program akan mencetak pada statement kedua. Nah, kamu belum cukup umur. Nah, ini ya. Jika umur 17, maka cetak kamu boleh punya KTP, atau jika kamu tidak memenuhi syarat ini, maka kamu belum cukup umur, maka cetak kamu belum cukup umur. Nah, oke. Maka seperti itu. Selanjutnya ke operasi pengulangan. Sama halnya dengan bahasa pemrograman lainnya, pada Linux mempunyai operator pengulangan atau looping, yaitu menggunakan for, while, dan until. Kita coba untuk perulangan menggunakan for. Kita copy, kita masukkan ke nano, kita hapus, kita paste, kita save, keluar, langsung kita jalankan. Nah, ini perulangan kelima sesuai dengan ini ya, dengan ISO perulangannya. Oke, kita lanjut ke, nah ini sama, kita coba, kita masuk ke nano, lalu setelah itu kita paste. Ini akan melakukan perulangan itu dari variabel daftar file. Oke, kita save, kita keluar, kita jalankan. Nah, ini dari dokumen kita ya, dari file directory pada Linux kita. Oke, selanjutnya perulangan menggunakan while. Ini adalah contoh perulangan while untuk mencetak angka dari 1 ke 10. Kita coba, kita copy, buka terminal, kita panggil nano, kita clear dulu, selanjutnya kita paste, kita save, keluar, kita panggil. Nah, ini perulangan menggunakan while untuk dari angka 1 ke 10. Nah, di dalam perulangan ini kita mendefinisikan variabel angka yang bernilai 1 dan lakukan looping dengan cara while variabel angka manually 10 dan lakukan cetak perulangan while ke pemanggilan variabel angka tersebut. Nah, dan selanjutnya kita melakukan operasi decrement, yaitu variabel angka plus yang artinya variabel angka ini akan ditambahkan sebanyak dari
yang diinputkan pada perulangan tersebut. Nah, berbeda dengan decrement, yaitu increment, yang berarti kan angka variabel tersebut akan dikurangi sebanyak berapa yang diinputkan. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke array. Array sama dengan string, namun perbedaan di sini array itu lebih kompleks dan lebih mengarah ke dalam object oriented programming. Kita coba jalankan script ini. Oke, kita copy masuk terminal, kita buka nano, kita clear dulu. Habis itu kita paste, kita save, kita exit, kita coba panggil. Ya, dia akan mendapatkan output Aril, Anggun, Afgan, Rosa, Aril 0, 1, 2, 3, 4 dan Afgan, Rosa, Aril, Anji. Kita coba analisis ya. Di dalam array ini, di dalam variabel array vokalis terdapat isinya yaitu Anggun, Afgan, Rosa dan Aril. Yang kedua selanjutnya kita akan mengeprint vokalis ketiga, yaitu akan memiliki output yaitu Rosa, yaitu 0, 1, 2, 3 ya. Ini dimulai dari 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya print semua array ya. Ini print semua. Terus ini print semua itu menggunakan variabel vokalis tersebut menggunakan indeks bintang. Nah, ini indeks bintang. Nah, ini print indeks array. Oke. 0, 1, 2, 3. Berarti ini indeks angkanya ya, angkanya. Selanjutnya kita untuk menambah Anji ke dalam array, berarti vokalis plus Anji. Nah, plus tanda kurung Anji ya. Selanjutnya untuk hapus ini menggunakan indeks unset nama variabel, lalu indeks keberapa yang ingin dilakukan penghapusan. Oke. Lanjut ke untuk mengeprint semua jumlah array dengan cara echo agar nama variabel dan di-update oleh bintang. Nah, akan memunculkan output seperti ini. Oke. Kesimpulannya, pada praktikum ini kita belajar mengenai operator logik, string, terus tipe data dari suatu file, tipe data dari script Linux ini, dan juga kita belajar mengenai operator perbandingan, operator logika, operator pengulangan, dan juga mengenai operator ini ya, operator kondisi ya, logika kondisi ya. Semoga pada pembelajaran ini kita dapat belajar lebih lanjut lagi tentang mengenali pemrograman menggunakan open source pada Linux. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.